Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai logika fasi. Pengertian. Logika fasi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Perbedaan antara logika tegas dan logika fasi terletak pada keanggotaan elemen dalam suatu himpunan. Jika dalam logika tegas suatu elemen mempunyai dua pilihan, yaitu terdapat dalam himpunan atau bernilai 1, yang berarti benar, dan tidak terdapat pada himpunan atau bernilai 0, yang berarti salah. Sedangkan dalam logika fasi, keanggotaan elemen berada di interval 0 dan 1. Logika fasi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1965 oleh Profesor Lutfi Asadeh, seorang peneliti di Universitas California di Berkeley dalam bidang ilmu komputer. Alasan digunakannya logika fasi. Yang pertama, logika fasi memiliki konsep yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dimengerti. Yang kedua, logika fasi sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian. Yang ketiga, logika fasi memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Yang keempat, logika fasi mampu mensistemkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Yang kelima, logika fasi dapat mengaplikasikan pengalaman atau pengetahuan dari para pakar. Yang keenam, logika fasi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang ketujuh, logika fasi didasarkan pada bahasa sehari-hari sehingga mudah untuk dimengerti. Konsep dasar logika fasi. Logika fasi bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fasi adalah teori himpunan fasi, himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fasi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai atau derajat. Logika fasi merupakan peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik menetapkan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya. Logika fasi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih, yaitu abu-abu. Himpunan tegas. Nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, memiliki nilai 1, berarti bahwa suatu item X menjadi anggota dalam satu himpunan, dan memiliki nilai 0, yang berarti suatu item tidak menjadi anggota dalam satu himpunan. Contoh himpunan S dengan keanggotaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah semesta pembicaraan. Himpunan A dengan keanggotaan 1, 3, 5, 7, dan himpunan B dengan keanggotaan 2, 4, dan 6. Bisa dikatakan bahwa nilai keanggotaan 2 pada himpunan A sama dengan 0 karena 2 bukan elemen A. Nilai keanggotaan 3 pada himpunan A sama dengan 1 karena 3 adalah elemen A. Nilai keanggotaan 4 pada himpunan A sama dengan 0 karena 4 bukan elemen A. Nilai keanggotaan 6 pada himpunan B sama dengan 1 karena 6 adalah elemen B. Nilai keanggotaan 7 pada himpunan B sama dengan 0 karena 7 bukan elemen B. Himpunan fasi. Himpunan fasi digunakan untuk mengantisipasi di mana seseorang dapat masuk dalam dua himpunan. Misalnya muda dan parubaya atau parubaya dan tua. Contoh, seseorang yang berusia 40 tahun masuk dalam himpunan muda dengan nilai keanggotaan yaitu 0,25. Tetapi juga masuk dalam himpunan parubaya dengan nilai keanggotaan yaitu 0,5. Seseorang yang berusia 50 tahun masuk dalam himpunan parubaya dengan nilai keanggotaan 0,5. Tetapi juga masuk dalam himpunan tua dengan nilai keanggotaan yaitu 0,25. Jangkauan nilai keanggotaan setiap item data dalam rentang 0 dan 1.
Jika suatu item X mempunyai nilai keanggotaan fasi sama dengan 0, maka item tersebut tidak menjadi anggota himpunan A. Jika suatu item X mempunyai nilai keanggotaan fasi sama dengan 1, maka item tersebut menjadi anggota penuh himpunan A. Variabel fasi. Fitur yang dijadikan basis dalam suatu sistem penalaran fasi seperti umur, suhu, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Himpunan fasi. Himpunan fasi mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fasi, seperti variabel umur, variabel suhu, variabel nilai. Variabel umur terbagi menjadi 3 himpunan fasi, seperti muda, parubaya, dan tua. Variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fasi, yaitu panas, hangat, dan dingin. Variabel nilai terbagi menjadi 3 himpunan fasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Himpunan fasi memiliki 2 atribut, yaitu atribut linguistik dan atribut numeris. Linguistik yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya muda, parubaya, dan tua. Numeris yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 30, 40, 55, dan seterusnya. Himpunan semesta. Himpunan semesta adalah keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fasi. Misalnya semesta untuk variabel umur yaitu 0 dan tak terhingga. Domain himpunan fasi. Domain himpunan fasi adalah keseluruhan nilai yang diinginkan dalam semesta pembicara dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fasi. Contohnya muda yaitu 0 dan 45, parubaya yaitu 35 dan 55, dan tua yaitu 45 dan tak terhingga. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data kepada nilai keanggotaannya yang mempunyai interval mulai 0 sampai 1. Fungsi keanggotaan dapat dihitung menggunakan pendekatan fungsi. Yang pertama, linear naik, linear turun, kurva segitiga, kurva trapesium, kurva sigmoid, kurva pi, kurva beta, dan kurva Gauss. Fungsi linear naik dan linear turun. Fungsi linear naik dan linear turun berupa suatu garis lurus. Untuk linear naik, dimulai dari derajat 0 bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih tinggi. Untuk linear turun, dimulai dari derajat 1 pada sisi kiri bergerak ke kanan menuju ke domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih rendah. Ini adalah rumus untuk menghitung nilai keanggotaan dalam suatu fungsi linear. Representasi linear naik. Fungsi keanggotaan untuk himpunan panas pada variabel temperatur dengan ruangan terlihat seperti pada gambar. Misalnya untuk menghitung nilai keanggotaan pada suhu 32. Untuk menghitung derajat keanggotaannya, kita menggunakan rumus yang tadi di sini. Dari rumus itu kita dapat nilai-nilai yang kita inginkan, sehingga didapat derajat keanggotaan untuk temperatur 32 yaitu 0,7. Representasi linear turun. Fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin pada variabel temperatur ruangan seperti terlihat pada gambar. Di sini kita menghitung derajat keanggotaan pada suhu 20 derajat Celcius, sehingga didapat derajat keanggotaan 0,667. Representasi kurva segitiga. Representasi kurva segitiga merupakan gabungan antara dua garis linear. Nilai-nilai di sekitar B memiliki derajat keanggotaan turun cukup tajam, menjauhi 1. Ini adalah rumus untuk mendapatkan derajat keanggotaan
untuk kurva segitiga. Perhitungannya tidak berbeda jauh dari representasi linear turun dan linear naik. Untuk representasi kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga. Hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Nah, untuk perhitungannya kita menggunakan rumus ini. Perhitungannya tidak berbeda jauh dari representasi kurva segitiga. Representasi kurva S. Kurva S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri, nilai keanggotaan sama dengan 0, ke sisi paling kanan dengan nilai keanggotaan sama dengan 1. Fungsi keanggotaannya akan bertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang sering disebut dengan titik infleksi. Untuk mendapatkan derajat keanggotaan diperlukan rumus ini. Kurva S untuk penyusutan akan bergerak dari sisi paling kanan nilai keanggotaan 1 dengan ke sisi paling kiri dengan nilai keanggotaan 0. Untuk mendapatkan derajat keanggotaan pada kurva S untuk penyusutan diperlukan rumus seperti ini. Perhitungannya tidak berbeda jauh dari kurva untuk pertumbuhan. Kurva S didefinisikan dengan menggunakan 3 parameter, yaitu 1. Nilai keanggotaan 0 untuk alfa, nilai keanggotaan lengkap untuk gamma, nilai infleksi untuk crossover beta, yaitu titik yang memiliki domain 50% benar. Jadi di sini adalah nilai keanggotaan alfa dan nilai keanggotaan crossover dengan domain 50% benar yaitu beta, dan nilai keanggotaan lengkap gamma dengan nilai keanggotaan 1. Penerapan logika fasi. Pada tahun 1990, mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika fasi, menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada pakaian. Inputnya tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyaknya cucian. Outputnya menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis. Fasi logik sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori-teori kendali hingga intelijensia buatan atau kecerdasan buatan. Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fasi, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Dunia kedokteran dan biologi, diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Manajemen pengambilan keputusan, seperti manajemen basis data untuk query data, tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan, klasifikasi dan pencocokan pola, mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan sebagainya. Dan ini adalah sumber-sumber dari materi saya. Sekian dan terima kasih.